Apakah itu melanggar sunnah Nabi? Enggak. Itu bab adab. Nabinya tawadhu. Dari mana kita tahu? Ada sahabat masuk, hadis Sahih Bukhari. Sahabat ini bukan Nabi, dia sahabat. Kata Nabi di Sahih Bukhari, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah, sambutlah tuan kamu. Masuk Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum, baru pemimpin kaum, bukan pemimpin alam semesta. Nabi katakan di Sahih Bukhari, hadisnya sahih, pasti benar, berdirilah, sambut tuan kalian. Jadi kejadian Kiai, kita bikin mahal qiyam, ada ustadz nggak mau berdiri, kata dia bid'ah. Sebanyak itu Kiai berdiri, ada 10 Kiai berdiri, dia nggak berdiri. Kira-kira yang bid'ah Kiai yang mana? Terus ngapain baca? Baca-baca aja biar dapat berkah gitu. Oke, kita buka Syaraful Anam ya. Mana yang pas lah dibuka nih. Saya mau tanya yang sudah baca Barzanji, baca Syaraful Anam. Di Barzanji ada mahal qiyam nggak? Ada. Itu mahal qiyamnya Barzanji atau mahal qiyamnya Syaraful Anam? Karena tradisi mahal qiyam itu tidak di semua penulis kitab maulid. Imam Busiri misalnya nulis kitab maulid tidak ada mahal qiyamnya. Adanya di Syaraful Anam ya. Kemudian orang yang menggubah-gubah belakangan Barzanji dimasukkanlah itu mahal qiyamnya Syaraful Anam. Itulah yang kita baca di mahal qiyam. Ya Nabi salam alaika, ayo. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru. Yang kencang. Misla husnik mara'ayna qad ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru awani, anta misbahus suduri, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau Syaraful Anam saya nggak yakin orang sini baca lengkap, paling loncat-loncat ya. Emang ijazahnya dari mana? Ijazahnya dari mana tuh loncat-loncat? Ketahuan maulidnya tradisi bukan ilmi.
Tidak bersanad, hanya ikut tradisi. Kalau bersanad orang baca min awalihi, ya sedapatnya, dari awal sampai sedapatnya gitu. Ya. Sering kita baca tadi apa? Mahal qiyam. Apa arti mahal? Saat. Qiyam berdiri. Ini semacam mengulang kembali perasaan orang Madinah menyambut sang Nabi datang. Tadi Kiai Abdurrahman masuk, bapak-bapak langsung berdiri kan? Lebih keren mana Nabi Muhammad apa Kiai Abdurrahman? Kiai Abdurrahman masuk, kita berdiri sambut. Kita mau nyambut nur Nabi masuk ke dalam kolbu, supaya dapat tafaul tabarruk berkah. Maka kita tirukan amal ahli Madinah. Ahli Madinah jika menyambut Nabi, mereka berdiri. Nabi pernah bilang jangan berdiri, tapi sahabat berdiri aja. Apakah itu melanggar sunnah Nabi? Enggak. Itu bab adab. Nabinya tawadhu. Dari mana kita tahu? Ada sahabat masuk, hadis Sahih Bukhari. Sahabat ini bukan Nabi, dia sahabat. Kata Nabi di Sahih Bukhari, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah, sambutlah tuan kamu. Masuk Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum. Pemimpin kaum, baru pemimpin kaum, bukan pemimpin alam semesta. Nabi katakan di Sahih Bukhari, hadisnya sahih, pasti benar. Berdirilah, sambut tuan kalian. Jadi kejadian Kiai, kita bikin mahal qiyam, ada ustadz nggak mau berdiri, kata dia bid'ah. Sebanyak itu Kiai berdiri, ada 10 Kiai berdiri, dia nggak berdiri. Kira-kira yang bid'ah Kiai yang mana? Dalam ilmu hadis itu, jika ada satu orang pinter, bener, berbeda dengan orang yang sama pinter tapi lebih banyak, yang sedikitnya disebut syadz, ganjil, aneh, ini orang syadz. Nanti kasih gelar tuh Ustadz syadz. Ustadz apa? Syadz. Dalam hadis wasyazu dhaifun mardudun, hadis syadz lemah dan tertolak. Tapi wajib nggak berdiri mahal qiyam? Nggak wajib. Emang nggak wajib. Mungkin kita ganti maulidnya, ente pakai maulid Busiri. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Gitu aja ya, duduk-duduk aja kita. Nggak usah berdiri. Ada imam thariqah di Madinah, namanya Syekh Samman. Dia juga bikin maulid, nggak ada mahal qiyamnya. Mungkin tuh kiai cocoknya itu dia ya. Tapi kita tanya, ente tahu nggak maulid Saman? Nggak tahu katanya. Nah inilah serba-serbi kiai ya. Ada kiai mahal qiyam, ada kiai mahal julus, puut. Dia nggak mau, dia duduk aja. Apa rahasia baca ya Nabi salam alaik? Ketika seseorang baca ya Nabi salam alaik, ini diambil dari amal ahli Madinah, karena ahli Madinah malu dengan pohon-pohon, malu dengan bebatuan, malu dengan semua benda di alam semesta. Nabi mengatakan ma marartu bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alayya. Hadis sahih ini, sahih Muslim. Tidaklah aku melewati pohon, gunung, batu, kecuali pohon, gunung baca salam kepadaku. Itu Nabi belum bertugas sebagai Rasul, sudah Nabi. Makanya pelajaran yang di sekolah mesti direvisi. Beliau tidak diangkat jadi Rasul umur 25. 25 itu pernikahan dengan Khadijah. Beliau sudah Nabi sebelum lahir. Kuntu nabiyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah Nabi, Adam belum dicipta. Bukan umur 25. Bertugasnya, bahasa Arabnya wa bu'itsa fil arba'in. Dan ditugaskan, dibangkitkan pada umur 40.
Ini masalahnya aktivis Ahlus Sunnah Aswaja Center aja kena, sampai bentak-bentak kita dengan bahasa halus, ya, membentak dia sebenarnya tapi bahasanya halus, dan menyamakan dirinya. Ya, ada pernah satu orang ustadz, ya, di ujung pulau sana, dia katakan apa? Saya ini sama adanya dengan Nur Muhammad dalam ilmu Allah. Gak ngerti dia, ilmu Allah itu azali, Tuan. Ilmu Allah apa? Kalau dia bilang dia sudah ada dalam ilmu Allah, berarti dia nggak bisa membedakan Nur Muhammad dengan ilmu Allah tentang Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk, bukan azali. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Hadis Imam Abdul Razzaq, hadisnya sudah ketemu naskahnya, walaupun banyak ustadz masih mengatakan tidak ada tuh hadis riwayatnya. Udah ketemu naskahnya. Syekh Al-Himyari, dia tinggal di Abu Dhabi, ya Uni Emirat Arab. Dia ketemu manuskripnya di kitab Musannaf Abdul Razzaq. Di bab-bab pertama, Nabi ditanya oleh Jabir, keluarlah hadis ini, siapakah makhluk pertama? Dijawab oleh Nabi, yang pertama Allah ciptakan wahai Jabir, nurullah min nurillah, nur nabika min nurillah. Kita cek kitab-kitab hadis palsu abad pertengahan, tidak satu pun menyebutkan hadis Jabir ini hadis palsu. Imam Ibnu Jauzi, lanjut Subki, lanjut Ibnu Hajar, Ali Roki sebelumnya Ibnu Hajar, sampai Suyuti nggak ada satupun. Baru orang belakangan berani bilang dia nggak jumpa kitabnya disebut hadisnya palsu. Betul hadis yang menyebutkan laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau ya Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta, hadisnya dhaif, bahkan palsu. Tapi kalau hadis Jabir, wahai Jabir, Allah ciptakan pertama kali Nur Muhammad dari nurnya, itu hadisnya hasan, ya, kualitasnya bagus, bahkan disahihkan oleh sebagian ulama. Jadi Nabi masih remaja, lewat di pohon baca salam pohonnya, lewat di bukit batu baca salam. Ente sama batu, halo, ente sama batu beda nggak? Batu punya akal nggak? Ini punya akal nggak nih? Punya akal. Batu punya akal, pohon punya akal, onta punya akal. Onta datang kepada Nabi, baca salam kepada Nabi. Kalau onta dari berdiri dia ambruk. Tapi onta nggak punya akal, habis syahadat minta urusan perut. Ente punya akal, kalau jumpa Nabi jangan urusan perut, ama mau beli mobil Avanza, ketemu Alphard, ketemu Avanza, baca sholawat. Astagfirullahaladzim, udah segini tuanya nih zaman, sholawat ente belum tulus-tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berakal, maka orang berakal lebih pantas untuk baca salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat ya Nabi, salam alaika. Kira-kira kalau orang Depok nih, ini Depoknya bagian apa Kiai? Limo. Orang Limo Depok, Jawa Barat, oh bawa KDM nih ya, depan tol. Bersolawat di sini, nyampe nggak ke Rasulullah? Dijawab nggak? Terus kenapa suaranya kurang kenceng kalau solawat? Tapi insya Allah yang hadir ini berarti yakin kalau solawat dijawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ada yang nanya, kok nggak kedengaran tak? Gitu ya? Anda jawab boleh nggak? Nabi itu jasadnya sudah wafat belum? Ya. Karena jasadnya sudah wafat, beliau jawab pakai apa? Yang masih hidup hari ini di alam barzakh itu siapa? Ruhnya.
Maka yang jawab siapa? Ruhnya. Yang bisa dengar siapa? Ruh kita. Telinga ini gak bisa dengar. Kalau ada orang bisa ini denger nih, halu dia itu. Ya, halu dia. Cuma halu ini ada yang khayali hissi, batal, ada yang khayali hakiki, khayal yang sahih. Khayal yang sahih merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tiada satu biji zarah pun kecuali tercipta dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Kita mandang mana aja itu dari nur. Satu biji rambut, satu helai rambut dari nur. Itu makanan-makanan yang makan tuh dari nur semua. Kata ahli kimia, nur cahaya itu ada yang menyebutnya partikel, ada yang menyebutnya gelombang. Apa beda partikel sama gelombang? Kalau gelombang dia gitu, bergerak dia. Ada yang menyebut dua-duanya. Maka sering saya sampaikan, Bapak Ibu, itu bintang yang kita lihat malam hari, dia menyemburkan cahaya sampai ke kita berapa ratus tahun? Ada yang tahu? Ada yang 1000 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang setahun. Matahari yang kita nikmati panasnya detik ini, dia menyemburkan sinar panasnya 8 menit yang lalu. Berapa menit yang lalu? Jadi yang terasa panasnya hari ini itu 8 menit yang lalu menyembur. Itu kecepatan sinar cahaya. Masalahnya Nabi sudah pindah alam. Alamnya Nabi sekarang di alam ruh. Kalau bersolawat hari ini dengan jasad ini tidak menyertakan ruh, ya harus lintas alam dulu baru sampai. Harus lintas alam dulu baru sampai. Oleh karenanya setiap solawat sertakan ruh kita. Ruh itu kesadaran kita. Maka ada namanya salawat ruh. Dalam Dalailul Khairat ada kalimat Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salawat kepada ruh Muhammad fil arwah, dari dimensi ruh kami kepada ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maaf nih gak ada ngelucunya, gak apa-apa. Serius-serius sekali gak apa-apa kan? Itu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Ini nama. Kenapa enggak ya Muhammad salam alaika? Karena beliau mengatakan innali asma'a, aku punya banyak nama. Beliau kasih contoh, ana Muhammad, Muhammad bin Abdullah, ana Ahmad, Ahmad Ruhullah, ana Mahi, Mahi kutubillah syariatillah al-qudama, ana aqibur rusul wal anbiya, aku ini penghapus semua risalah kenabian terdahulu, aku penutup semua para nabi terdahulu. Itu nama-nama beliau. Karena itu di Quran nama Muhammad mim ha mim dal sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 4 huruf, 4 kata. Berulangnya hanya 4 kata minimal. Ahmad hanya sekali. Selebihnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil. Ada? Ada? Kira-kira Allah kalau bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya terangnya, maka waktu duha disebut duha karena itu terang. Coba tadi di Mahal Qiyam ada bacaan nggak? Anta syamsun, anta badrun. Itu matahari sinarnya bersumber dari sinar nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah matahari bersinar kecuali diambil dari limpahan nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiada pohon, tiada kehidupan di planet bumi ini, bahkan di alam semesta, di tata surya kita, kecuali berkat limpahan sinar matahari. Makanya tidak ada tuh orang Mahal Qiyam baca anta kasyamsin, engkau seperti matahari. Enggak, engkaulah matahari yang sebenar-benarnya itu. Apa perbedaan matahari yang siang ini dengan matahari Rasulullah?
ini sinar. Kalau malam hari terbenam, kalau syamsunnya Rasulullah tidak pernah terbenam. Syamsuhu la taghib. Itu sinarnya Rasulullah tidak pernah terbenam. Anta badrun, engkaulah purnama. Purnamanya Rasulullah tidak pernah tenggelam, selalu ada. Ini dikalamkan oleh Imam Nautailah Sekandari di dalam kitab Al-Hikam. Jadi baca kitab Maulid ini bisa dengan kitab hikam, Pak. Saya baca apa aja saya pakai hikam untuk bacanya. Ya. Jadi Nabi, Rasul, Nabi, Rasul, Habib. Nabi itu nama beliau kuntu nabiyan fil azal, di azalinya. Rasul nama beliau bertugas. Habib nama beliau di qadimnya Allah. Ulangi. Nabi, an-nabi. Makanya innallaha, ini dalilnya. Allah itu baru atau qadim. Allah itu masuk ke alam kebaharuan alam ini, atau Allah itu tidak terikat alam, disebut qadim, azali. Qadim pada zatnya, azali pada sifatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat dan malaikatnya alan nabi. Solawatnya Allah qadim, azali. Solawat malaikat hadis khalqi, ciptaan. Maka alan nabi, an-nabi disebut di dalam azaliyahnya Allah. Nih, azali itu apa sih azali? Ini alam, ada permulaannya nggak? Sebelum permulaan waktu alam ini dicipta, ada waktu nggak? Ada juga, tapi waktu yang mutlak di sisi Allah. Kalau yang ini waktunya itibari, nisbi. Masa pra-alam ini itu yang disebut azali. Masa sebelum Allah menciptakan Adam, menciptakan langit, bumi, aras, air, menciptakan nur. Sebelum Allah ciptakan, jadi batas. Kalau kita tarik ke ujung, yang pertama diciptakan nur. Sebelum diciptakan nur namanya azali. Diciptakan nur namanya alam khalqiyah, alam kemakhlukan. Makhluk bahasa kitanya. Ini kita lagi di alam makhluk atau di alam azali? Sebenarnya nggak disebut alam juga, mungkin disebut kaunuhu azaliyan barangkali ya. Kita sebutnya masa pra alam gitu aja. Masa pra alam. Kenapa di Quran ada hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah menyebut masa, bagian dari ad-dahr, nama Allah sang maha waktu, itu disebut masa. Dan manusia waktu itu belum disebut, belum dicipta. Lam yakun syai'an madhkura, surat Al-Insan ayat 1. Berarti kita ini sebelum dicipta, kita sudah disebut insan. Al-insan pertama itu Sayyidina Muhammad, disebut aja namanya, wujudnya belum ada. Wujudnya belum ada. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, pusing nggak nih? Berat nggak kepalanya nih? Ya, saya nggak suka ngelucu, Pak. Malu sama Rasulullah, karena majelis maulid, kata Nabi, uridat alayya amalu ummati, semua amal umatku sudah disetor kepadaku. Nabi masih hidup, semua amal kita sudah disetor ke Nabi. Antum duduk hari ini, Nabi sudah tahu, dikasih tahu Allah. Saya malu kalau ceramah itu bikin ketawa-ketawa, itu malu. Ketawa mah ketawa aja, tapi jangan berlebihan. Kata Nabi dari Quran itu, falyadhaku qalila, sedikit-sedikitlah ketawa itu. Ketawa itu mesti sesuatu yang betul-betul ajaib. Kalau kurang-kurang ajaib gak usah ketawa. Dikit-dikit ketawa. Emang Ustadz stand up komedi, komika?
Emang gak ada yang menarik dari Rasulullah sehingga kita harus bikin hal yang lucu-lucu selain Rasulullah SAW? Emang begitu? Kok Anda jadi marah gitu ya? Gak ada marah, suaranya aja yang tinggi. Ya Bu ya, tidak semua orang suara tinggi itu marah. Siap, gerak, marah gak dia? Suaranya tinggi. Muazin suaranya tinggi lagi gak marah tuh. Tapi khotib keseringan marah sih kalau lagi khotbah. Karena nanti tinggal tidur sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini punya aurat kiai setiap khutbah Jumat, namanya aurat naumiyah. Bacaannya bismikallahumma ahya wa aman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawatullah alaih. Salawat, dari lafaz inilah masyhur di negeri kita. Kata solat dan solawat dibedakan, padahal solawat artinya sama dengan solat. Apa makna solat? Doa rahmat. Apa arti solat? Doa rahmat. Inna solataka sakanul lahum. Doamu menenangkan hati mereka. Allah dan para malaikat bersolawat. Solawat malaikat doa. Kalau Allah bersolawat, apa solawatnya Allah? Allah kalau solawat ngapain? Allah perlu doa nggak? Semua orang doa ke beliau, kepadanya. Maka salatuhu faidur rahmat wal barakat wassalamat. Salawatnya Allah melimpahkan rahmat dan berkat. Disebutkan di Quran, wa idza quri'al Qur'an fa idza quri'al Qur'an, gimana pakai fa atau idza Ustaz? Ya, jika dibacakan Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengerin baik-baik, simak, semoga Allah merahmati kamu. Kalau dibacakan Al-Quran, maka Quran itu isinya semuanya sholawat. Satu hurufnya itu sholawat sebenarnya. Quran punya induk, namanya apa? Surat apa tuh? Al-Fatihah. Maka guru kami, salah satu arif billah yang kenal Allah menurut kami loh ya, mengatakan Ummus Sholawat Al-Fatihah. Induk sholawat, limpahan rahmat ada di surat Al-Fatihah. Saya tanya lagi, maksudnya apa? Kan kamu nanya bagaimana cara Allah bersolawat. Solawatnya Allah adalah turunnya kalam-kalamnya, rahmat-rahmatnya, dan rahmat terbesar turun dalam surat Al-Fatihah. Fal Quran jumi'a fi ummil kitab fa ummul kitab ummus solawat. Jadi Al-Quran itu terkumpul rahmatnya dalam ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah gudang induk daripada semua rahmat. Tiada satu huruf di Quran kecuali dia turun dari huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul pada makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca Bismillah itu mencakup Al-Quran semuanya. Kalau mengerti, kata si bocil nih, kalau gitu kita baca Bismillah aja Tat. Enak aja itu. Rasulullah aja nggak begitu ya, nggak begitu juga. Ini hanya ilmu nilai, ilmu qimah namanya, ilmu tentang nilai, bahwa nilai Al-Fatihah itu, karena dia kesimpulan dari Al-Fatihah ada di Bismillah. Ulangi, nilai Al-Fatihah seluruh Quran, nilai Al-Quran ada di Al-Fatihah. Saya bolak-balik, sudah nyambung? Nilai yang ada di Al-Fatihah terkumpul di Bismillah. Bismillah terkumpul pada apa? Harfuba. Itu kitab gak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Orang baru ngaji di pesantren, buka syarah fikih, syarah akidah Bajuri. Imam Al-Bajuri di Mesir belum lama-lama juga. Said Muhammad Alawi Al-Maliki yang kitabnya kita kaji barusan di masjidnya Cinere, tempat Pak Kiai Abdurrahman.
itu punya guru namanya Al-Akuri. Al-Akuri umurnya panjang 100 tahun lebih, jumpa dengan Imam Al-Bajuri sampai di Jakarta jadi Bajai Bajuri, karena dulu babehnya ngaji kitab Al-Bajuri, namanya living ulama, bawa nama-nama ulama di Mesir sampai di Betawi. Bajai Bajuri sama Haji Muhyiddin gelar Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Arabi. Ini tanda bahwa manaqib Abdul Qadir Jilani masyhur di tanah Jawa, di tanah Nusantara, di Betawi, di Banten. Makanya jadi Haji Muhyiddin haji 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau orang buka kitab standar saja, ini santri baru masuk kelas 1, kelas 2 udah ngaji kitab itu, Bapak Ibu. Jadi ini bukan kajian tinggi, cuma bacaanmu saja yang belum sampai. Ya, santri pemula udah ngaji begituan. Bahwa Al-Fatihah adalah induk semua Quran, Al-Quran menginduk pada basmalah, basmalah menginduk pada huruf ba menginduk pada titik di bawahnya. Itu bukan kajian-kajian yang berat itu. Tinggal kita mau percaya aja, nerima aja. Gampang toh? Ya. Tapi saya nggak mau jelasin lebih dari itu ya, segitu aja. Bukan tempatnya juga. Nah, jadi sholawat, apa sholawat Allah? Cucuran rahmatnya. Saya bertanya nih, ini pertanyaan di mana-mana kita tanyain. Allah itu abadi, konstan, tetap atau berubah-ubah? Abadi. Sekali dia bersolawat berarti selama-lamanya dia bersolawat. Sekali Allah bersolawat, selama-lamanya dia Kenapa? Dia bersolawat dengan keazalian, keabadian, kekodimannya. Maka bersolawat di alam semesta. Ini ada berapa alam di alam nih? 70.000 kali alam bersolawat. Itu setara dengan 1 kali solawatnya Allah di azalinya. Azaliyahnya Allah, nama sifat Allah ini bersolawat 70.000 diulang-ulang, itu sama dengan 1 kali Allah bersolawat pada zatnya, pada qadimnya. Makanya para kiai itu yang wali-wali Allah, Fatihahnya sekali setara Fatihah kita 100.000 kali. Kita riyadhah di latihan wiridan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, nggak tembus-tembus. Sama kiai dikasih air tembus. Kenapa? Karena dia tidak sibuk lagi dengan memandang amalnya. Memandang amal nanti ujub, tukang setor bikin status. Kalau dulu kan orang bikin statusnya ngomong, capek nih gua malam tadi wiridan 70.000, capek nih malam tadi wiridan Silwan Nariyah 4.444. Wah, kayaknya ngeri juga tuh orangnya. Tapi kalau kiai-kiai ini dia punya rahasia dengan Allah. Bapak-bapak ini punya panggilan rahasia nggak ke istrinya? Punya nggak? Punya nggak? Jadi kalau lagi mau sesuatu ada caranya gitu. Ada nggak, Bu? Kalau lagi ada hajat, ada kebutuhan, keperluan, ke suami ada panggilan khususnya nggak? Nggak ada. Oh, pantesan wajahnya sengsara begitu. Kata Allah nih, kata Allah, Inna lillahi al-ismal a'zam. Allah punya nama-nama agung. Idza du'iya bihi ajabah. Kalau orang berdoa pakai nama itu pasti dijawab, karena nama itu nama kebesaran, nama kemesraan Allah. Kalau ada orang baca nama itu, walaupun dalamnya iblis, Allah terima. Makanya iblis waktu berdoa ya Rabb, tapi dia sirkan rahasia ya Rabb itu. Wahai Tuhan, wahai pemilikku. Kata iblis nih, iblis sadar dia pemilik dia adalah Allah. Dia sirkan maknanya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguhkan hidupku, nyawaku semi-semi abadi, matikan aku di akhir kiamat. Maka sampai hari ini berkat satu nama. Apa itu? Rabb. Apa rahasianya? Itulah yang dipunyai oleh wali setan. Jadi wali setan kenapa dia doanya mustajab?
semustajab babehnya dulu. Ketika berdoa, doanya syaitan, iblis itu nggak tanggung-tanggung minta abadi. Kalau setan-setan zaman now kan paling cuma gitu-gitu aja, paling mau sengsarain satu hidup orang, 2-3 orang, nggak seberapa. Kenapa ada orang bisa bikin awan nggak jadi nurunin hujan? Hujan itu menurunkan air, awan itu menurunkan air, itu ada nama Allah di situ. Itu yang dibagi oleh orang yang mengerti nama-nama Allah. Dibacalah nama Allah penangkalnya. Allah itu namanya selalu berpasangan. Apa aja? Contoh nih, contoh. Ya, Nafi', Dhar. Nafi' maha memberi manfaat, Dhar maha menciptakan kemudaratan. Betul gak? Allah mu'ti, memberi, juga mani', menahan. Mau turun hujan, kiai angkat doa, tahu doanya, nggak perlu pakai tunjuk-tunjuk, kayak Al-Fatah, nggak perlu begitu, itu norak itu. Ya, itu namanya gimmick, Pak. Tapi si kiai, kalau dia doa nggak mustajab, dia nggak salahkan nama itu, dia katakan salahkan dirinya. Mungkin aku kurang sungguh-sungguh. Ini nama Ismul A'zam, nama agung, nama mesra, tapi aku kurang mesra, kurang mengagungkannya. Mungkin kurang syarat dan rukunnya, sehingga tidak. Saya jumpa oleh Allah nggak perlu Pak pakai doa, doa tunjuk-tunjuk seperti yang di YouTube itu. Nah gitu ya, nggak ada begitu. Dia cuma nafas. Insya Allah nak, nggak hujan. Udah nggak hujan Pak. Sekeliling halaman tempat kita ngaji itu hujan semua. Tempat kita ngaji nggak hujan. Nggak perlu pakai gaya-gaya avataran begitu, nggak usah. Pengendali air, pengendali hujan, nggak usah. Itu gimmick namanya. Ya, Ismul Azam itu kerahasiaan yang dia simpan di dalam. Iblis punya, masa kiai gak punya? Ya. Yang tertulis di kitab itu bukan Ismul Azam, itu tulisan tentang Ismul Azam. Apa Ismul Azam? Nama yang kau kenal. Maka masing-masing kiai, ulama, wali, beda orang, beda nama yang dia dapat dari Asmaul Husna itu. Makanya ada istilah nama yang ke-100. Itu istilah-istilah aja itu ya. Tapi udah kuno itu, udah ketinggalan kajian begitu. Pernah dengar kiai? Nama Allah ke-100. Nama Allah mah banyak, bukan 99 doang. Ya, di Quran aja lebih dari 1000 nama Allah. Ada yang bentuknya kata, ada yang bentuknya kalimat, ada yang bentuknya kata kerja, dan lain sebagainya. Ada yang bentuknya huruf. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu nama Allah. Dalam satu kitab Ad-Darimi disebutkan bahwa Sayyidina Ali berdoa. Doanya apa? Ya, kaf, ha, ya, ain, sad. Begitu doanya. Bid'ah nggak Pak? Bid'ah nggak? Kalau orang sudah dekat, kalau orang masih jauh nih, oh Pak Lang, oh Pak Ahmad, oh Pak Bobi, Pak Mubarak. Kalau sudah dekat, barok-barok gitu ya. Gitu kan? Kalau dekat banget, lu aneh ente. Makanya wali-wali itu kadang dia ada masanya dia mengatakan engkau, kamu, ya Allah, anta. Itu sudah hadir. Kalau belum hadir rasanya, gunakan Allahumma. Ya, Allah, jangan langsung la ilaha illa anta, la ilaha illallah dulu. Lolos la ilaha illallah, masuk la ilaha illahu. Lolos la ilaha illahu, baru masuk la ilaha illa anta. Nabi Yunus, pernah dengar Nabi Yunus? Itu baru hadir la ilaha illa anta rasa di hatinya saat dia riyadhah di perut ikan. Ada yang mau riyadhah di perut ikan nggak? Kita tenggelamin dulu ntar di Kepulauan Seribu itu. Turunin, kayaknya nggak balik-balik Pak. Kenapa? Nabi Yunus tidak putus-putus sebut nama Allah. Makanya itu al-hut, ikan raksasa nggak kuat, panas zikirnya, dimuntahkan kembali.
Zikir itu panas, fihi hararah. Ya. Zikir itu hangat. Kalau ente masuk perut ikan, zikir nggak? Hah? Nggak yakin. Ini kita lagi naik pesawat ya, turbulen. Itu yang disebut anakku, pacarku. Ada yang nyebut Allah, ada yang diam aja. Saya paling senang melihat kalau lagi turbulen itu, karena bagi saya mati, kita udah jelas mau mati di kasur, mati di pesawat, masih di mas, sama aja. Allah sudah menentukan di mana, nggak usah takut. Yang takut kan orang yang ditinggal, betul nggak? Kecuali bapak ibu ini cinta kepada yang ditinggal. Jadi yang disebut sakratul maut, mabuk mati, seberapa cinta kepada yang ditinggal, itu yang bikin mabuk. Kurang-kurangi cinta kepada yang ditinggalkan ini, insya Allah nggak dikasih mabuk, nggak dikasih sakit. Insya Allah. Ini baru ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Baru 2 baris Pak. Mau dilanjutkan nih? Asyraqal badru alaina. Asyraqa, terbitlah sudah al-badru. Apa arti al-badru? Al-badru. Masih ingat perang Badar? Kalau ahli sejarah, ini jadi belajar tentang Nabi itu ada sirah, sejarah. Ada apa lagi? Khasais, kelebihan, manaqib, ada syama'il, ada macam-macam. Ada yang ditinggalkan banyak orang. Kajian haqiqah Muhammadiyah, hakikat Sayyidina Muhammad, dan itu yang ngambil para ulama al-arifina billah. Ya. Ketika disebut asyraqal badru, ahli sejarah cari-cari tahu secara empirik, adakah orang atau benda bernama Al-Badr. Ketemulah ada sumur Al-Badr, maka disebutlah ini perang Badr, kata ahli sejarah. Sepakat nggak? Itu empirik. Tapi orang yang belajar manaqib, belajar maulid, belajar khasais ketuaan Nabi, ketemu Al-Badr, kata Jabir, Nabi pakai baju merah marun, malam purnama, aku tatap wajah Nabi, aku tatap rembulan purnama, lebih bersinar wajah Nabi dan berpurnama. Kami tidak tertarik lagi melihat purnama. Di belakang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraqal badru alaina, telah terbit purnama hakiki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua para nabi itu bulan-bulan kecil. Fakhtafat minhul budur, maka semua rembulan redup. Bintang-bintang itu para nabi. Ini ilustrasi, ini kasih tahu anak-anak kecil di atas. Kendalikan Pak Panitia. Ya, jangan dimarahin, dikasih tahu aja ya. Kita lagi cerita Nabi, biar mereka punya kisah. Kami teriak-teriak nggak dibentak kok gitu. Ya, cuma disuruh diem biar dia tahu adab kalau ada majelis maulid. Ya. Jangan dimarahin Pak ya. Ini bapak-bapak ini sebagian kayaknya tukang marahin anak-anak nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau udah terbit bulan purnama, bintang-bintang cuma 1-2 yang kelihatan, benar nggak? Coba hitung Pak, hitung saja. Ada purnama, paling banyak 4 atau 5 bintang kelihatan. Paling-paling 4 sekitar purnama itu. Betul? Terbit Nabi Muhammad SAW. Betul? Yang disebut cuma ulul azmi, yang lain-lain sedikit disebut. Itulah bintang-bintang yang masih disebut. Kata para guru saya, guru-guru kita juga yang bersanad kepada Rasulullah, tahukah engkau yang membuat Nabi Adam dihormati oleh para malaikat bukan karena wajahnya luar biasa, tapi setelah Allah tiupkan ruh, Allah terbitkan nur, disuruhlah malaikat sujud.
Yang membuat Nabi Nuh bisa tahan 950 tahun itu karena nurnya. Yang membuat Nabi Ibrahim ditawarkan oleh Jibril bantuan, lalu dia mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah, itu zikirnya Nur Muhammad SAW. Inilah yang disebut di awal berjanji. Nasab beliau kan ke atas ada namanya Ilyas, itulah bin Ilyas. Ini bukan Nabi Ilyas. Sosok Ilyas ini dia mendengar yazkur, dia yasma' zikran Nabi, dia mendengar zikir Nabi di sumsum tulang sumsum sulbinya. Ada di kitab, Pak. Khurafatnya di kitab nih. Datanglah kawan nih baru pulang dari Timur Tengah bilang kitab Maulid hadis dhaif. Ya salam. Dia nih kayaknya baru S1 deh kayaknya itu ya. Doktor dulu lah ya. Ini sorry Pak, lagi belagu. Hadis dhaif, hadis sahih itu bermanfaatnya untuk halal haram. Siapa yang ngomong? Imam Sunnah Ahmad bin Hambal, penulis kitab Musnad, murid Imam Syafi'i, penghafal hadis terbanyak di alam semesta, imam dari Baghdad. Apa kata dia? Idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna. Kalau perkara halal haram, hadisnya kita kencengin, yang kita ambil cuma yang sahih dan hasan. Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahalna. Kalau hadisnya berkaitan dengan khabar, sirah Nabi, maulid Nabi, tidak berkaitan dengan halal haram, mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, tasahalna, kami gampangkan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalimat Sahroni itu nggak cocok untuk rakyat, cocoknya kalau orang bahas ini Pak, TOLOL itu ya, jangan dibaca, ini masjid, ente jangan baca. Ini riwayat tentang halal haram nggak? Semua yang di berjanji ini tentang hukum halal haram atau kisah Nabi, sirah Nabi, betul? Keutamaan Nabi. Kalau ada riwayat begitu, kalau ngikuti Imam Salafus Soleh Ahmad bin Hambal, kita ketat makai riwayatnya atau kita berlapang, longgar. Ini kawan buat buku hadis-hadis dhaif seputar maulid. Ya salam. Ente paham nggak maksudnya? Hadis-hadis dhaif seputar maulid, ya dhaif semua. Kecuali wulidtu yaumal isnain. Aku lahir hari Senin ama hadis awwalu ma khalaqallah nuran nabiyyika ya Muhammad. Udah selebihnya hadis dhaif. Aku terlahir hari Senin dan yang awal Allah ciptakan nur nabi engkau hai Muhammad. Hanya dua itu yang sahih dan beberapa lainnya mungkin hasan dhaif palsu. Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang mencoba mentakhrij, meneliti hadis-hadis di sini, itu kalimat Sahroni paling cocok untuk dia. Ente jangan baca. Ya, paham ya? Jadi jangan kemudian itu hadisnya gimana kualitasnya itu? Astagfirullahaladzim. Tentang penciptaan Nur Muhammad bukan bab akidah sebenarnya. Dia bab hakikat. Kalau bab hakikat tidak mesti ada kesepakatan. Yang disepakati cukup tentang sifat-sifat Allah. Udah sepakat sudah, yang mustahil bagi Allah, yang wajib bagi Allah sudah sepakat, sudah selesai. Yang wajib buat Nabi, mustahil bagi Nabi sudah sepakat belum? Sudah sepakat ulama kita. Ulama nggak sepakat juga Nabi sepakat sendiri juga beres. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah. Kalau sudah terbit sang purnama, maka yang lain hilang. Apa maksudnya? Nurnya Nabi menghapus nur yang lain. Ya. Dan Nabi mengabarkan nanti imam di akhir zaman namanya Al-Mahdi, nama dia namaku. Kata Imam Bajuri, kata nama juga berarti ketinggian makom, ilmu dan ketinggian makom dan tanda-tanda. Kalau benarlah itu, nanti jika muncul Imam Mahdi, kata Al-Haddad, Al-Habib Al-Haddad punya kitab Tasbitul Fuad. Apa kata dia? Kalau sudah zahar Al-Mahdi, rafa'al khilaf, maka semua perselisihan ulama pasti hilang. Mazhab nggak ada lagi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi nggak lagi thariqat Qadiri, Naqsyabandi nggak ada. Satu, thariqat Sayyidina Muhammad
SAW, mazhab Sayyidina Muhammad SAW. Nah sekarang ini masih banyak. Sekarang kenapa masih banyak? Orangnya belum diislah Allah, belum muncul. Misla husnika ma ra'ayna, misla husnika, semisal seindah wajahmu, ma ra'ayna, kami tidak pernah lihat, qad, sama sekali. Qad apa artinya? Sama. Ya wajhas sururi, wahai yang wajahnya selalu bikin senang. Jadi kalau bapak ini wajahnya bikin senang pasangannya, temannya, itu namanya dapat nur Muhammad SAW. Ini ibu-ibu ini kalau suaminya pulang, suaminya betah atau malah gelisah? Wajah surur apa wajahal gurur? Wajhun nur atau wajhuz zulumat? Bapak-bapak ini jangan terlalu galak juga sama bini ya. Ampunlah pada Allah tuh. Ya ibu-ibu ini, nur Allah pada ibu-ibu ini kelembutannya, nur Allah pada bapak ini ketegasannya, bukan kekasarannya. Kadang-kadang kita salah, kita minta ampun kepada Allah. Ya, maka sering-sering baca maulid. Nabi itu seenggak senengnya, dia nggak mau bikin orang nggak senang. Apa kata beliau? Sedekah paling gampang talqu wajhin, kamu berwajah sumringah kepada orang, jangan bakanya wujud. Ini ibu-ibu nih hobi kali ini. Coba perhatikin bu, gimana wajah-wajah yang bikin kesel kita itu. Jangan dikira 2 kiai kita, 3 kiai, 4 kiai kita ini, 10 kiai kita ini kuat ngeliat muka-muka bininya begitu, nggak kuat. Betul kiai? Nggak akan kuat. Kenapa? Allah menciptakan manusia ala suratir Rahman. Ar-Rahman di situ jangan terjemahkan wajah Allah dalam pengertian wajah yang berupa. Maka belajar ilmu tajalliyat dan mazhariyah. Kata Imam Al-Jili, Allah bertajalli dengan kemurniannya tidak dapat dibayangkan. Allah menyatakan dirinya dalam mazharnya, dalam manifestasinya, maka Allah pantulkan wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ar-Rahman di situ wajah Sayyidina Muhammad SAW, wajah kasih sayang. Wajah siapa? Wajah kasih. Oh nggak boleh sebut nama Rasul Ar-Rahman. Loh di Quran ada wabil mu'minina raufur. Ini ulama kita ada yang letter lain. Yang boleh cuma Rauf Rahim, Rahman nggak boleh. Ya salah. Lebih spesial dari Rahman Rahim yaitu rahmatan lil alamin. Rahman Rahim itu cabang dari sifat rahmat. Rasulullah itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi ruhnya Rahman Rahim ada pada rahmat. Jadi jangankan Rahman, rahmat aja itu menjadi nama Rasulullah sallallahu alaihi. Maka salah satu syekh kami, guru kami, murabbi kami mengatakan, Ar-Razi, Ar-Rahman itu juga nama Rasulullah. Ar-Rahman itu juga nama Rasulullah. Kalau nggak begitu, saya nggak paham hadis ini. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah ciptakan Adam dalam wajah Ar-Rahman. Ar-Rahman yakni al-wajah al-Muhammadi. Misla husnika ma ra'ayna. Qad ya wajhas sururi. Kata Nabi tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ibu pernah lihat Nabi Yusuf nggak bu? Ada dikit di wajah saya bu. Dikit 0,00000. Maaf ya, jangan cemburu ya. Ya. Nabi Yusuf ketampanannya itu 1/4 ketampanan alam semesta. Makanya jangankan perempuan, laki aja gila sama dia. Apalagi sekarang banyak yang begini. Ya, kita menghimbau, kami tidak benci kalian. Ya, tidak ada namanya ruh salah badan. Nggak ada.
Ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Ngaji dong ma'rifat ruh. Tidak ada namanya aku perempuan dalam tubuh laki-laki. Gak ada, Pak. Aku laki-laki tubuh perempuan, gak ada. Ruh tidak laki, tidak perempuan. Belajar dong, itu was-was dari korin syaitanmu itu. Ya, tahu sebanyak-banyak, nanti Allah bersihkan diri kita dari sifat-sifat begitu. Kemayu nggak apa-apa, lembut maksudnya, tapi jangan gemulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Yusuf, indahnya, ini bahasa dari hadis loh ya. Kata Nabi, setengah tampanku, nur wajah tampanku, jamalku, maka kita panggil ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal. Itu dikasih ke Nabi Yusuf. Dikasih ke siapa? Maka merugilah 30 perempuan yang dilamar Rasulullah, yang terima cuma 13. Itu yang sisanya, berapa sisanya? 17. Rugi semua itu. Dia nggak tahu yang ngelamar dia itu wajahnya Nabi Yusuf separohnya diambil dari nur wajah Nabi Muhammad SAW. Paham gak tuh? Ya, ibu-ibu ngelihat cowok cakep nggak bisa napas kan? Ibu-ibu sosialita ngumpul di Mesir, disuruhlah Nabi Yusuf sama Zulaikha lewat. Ibu-ibu ini mungkin mati kali ya. Langsung jatuh kali. Waktu itu dikasih kesibukannya masih ingat? Kasih pisau, dikasih apel, nyayat yakta aidiyahunna, mereka sayat tangannya, bukan potong-potong, bukan sayat tangannya, tak terasa. Itulah yang membuat ibu-ibu ini bertahan ke bapak-bapak ini. Mungkin di bapak ini ada 0,00 sekian wajah Nabi Yusuf. Walaupun menderita dan sakit sengsara ya, setiap hari disakiti, setiap hari dikhianati, setiap hari matanya jelatan kemana-mana, tapi wajahmu Mas bikin aku sanggup iris-iris hatiku gitu ya. Itu husnuzon saya ke ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu ini nggak ngiris tangan, ngiris hati. Betul Bu ya? Wajah gini doang, ya Allah, gak pantas dipertahankan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi melamar berapa perempuan? Dalam kitab Fadail An-Nabawiyah karya Yusuf An-Nabahani, guru kita berguru kepada beliau, berjumpa dengan beliau yang umurnya lebih dari 100, jumpa dengan beliau, itu nulis di kitab, apa katanya? Nabi punya imra'ah maktubah 30, yang terima cuma 13, yang 2 cerai dikerjain sama Aisyah sama Hafsah. Sisa berapa? 11, 2 meninggal, sisa 9. Waktu Nabi wafat 9 istri. Kalau kiai berapa kiai? Kalau ada suami-suami takut istri, ini kiai-kiai takut bunyai. Alhamdulillah. Anta syamsun, anta badurun, anta nurun fauqa nur. Engkaulah hakikat matahari itu. Engkaulah hakikat rembulan itu. Engkaulah nur fauqa nur. Nur yang berlapis-lapis. Inilah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditutup beliau anta iksir wa ghali anta misbau suduri. Engkau barang mahal, ya, barang mahal. Yang paling terakhir, yang paling penting, anta misbahus suduri. Engkaulah pelita penerang dadaku. Jadi kita ini nggak bisa menerangi kolbu kalau nggak ada nama Nabi Muhammad di sini. Kalau nggak ada mengenal Nabi Muhammad, maka setiap rumah mesti punya buku maulid. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, mesti cari yang terjemahannya. Ya, ini kitab nih warnanya apa? Kuning. Ini semuanya ngerti nggak? Bahkan antum nyantri aja belum tentu ngerti, karena bahasanya bahasa balaghah, bahasa indah, bahasa tinggi. Kalau santri baru ngaji nahwu shorof, balaghahnya belum bagus.
kiai aja tertatih-tatih memahami keindahan daripada Barzanji Syaraful Anam. Masya Allah, luar biasa. Jadi cari buku Maulid, cari terjemahannya. Kata anak-anak generasi baru, download aja Tat. Ya gitu ya. Beda membaca langsung dengan download tuh beda. Lagi baca WA masuk, ente tinggalin Maulid. Seperti dulu Nabi lagi Jumatan, bayangkan ini Nabi lagi Jumatan, ada kafilah datang bawa mainan, masjid depan pasar, itu sisa semua orang keluar, sisa 12 orang. Orang seindah itu wajah Rasulullah, mereka lebih senang sama barang-barang yang dijual di pasar. Nabi baper nggak? Nabi ngomong nggak? Laknatullah alaikum, gitu kan? Nabi ngomong gitu nggak? Enggak. Kalian nih nggak menghargai saya. Ya sudah, menjak hari ini aku nggak mau ceramah lagi di sini. Ada nggak gitu Nabi ngomong? Ini kiai baru ini doang yang rusak, udah ngamuk. Orang berisik sendiri udah langsung pergi. Malu kepada Rasulullah. Ente nggak usah bikin maulid kalau masih begitu. Kalau masih tersinggungan, nggak usah bikin maulid. Maulid itu merayakan jiwa yang karim, jiwa yang bil mu'minina raufur rahim, penyayang kepada orang beriman, bukan emosian sama orang beriman. Tapi anehnya emosi ngomongnya. Ya, bikin maulid malah kemudian ngutuk-ngutuk orang yang beda faham, orang yang beda politik. Apalah itu? Itu bukan maulid. Maulid itu menyebar rahmatan lil alamin, seperti misi Rasulullah SAW. Maulid itu falyafrahu, berbahagia. Maka saya kalau bikin maulid di majelis kami, saya pakai baju yang bagus-bagus Pak, yang diukir-ukir, yang bagus-bagus kita bikin. Kenapa? Kata orang Yahudi kepada Umar, Umar, kamu tahu nggak kapan turunnya ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, surat Al-Maidah ayat 3? Tahu Umar? Tahu. Itu kalau kami tahu, kami jadikan itu hari raya. Saya mau tanya, Al-Quran itu turunnya ke siapa? Nabi Muhammad. Jadi kata orang, gak usah bikin maulid, Quran aja, hidupin Quran aja. Ente bisa kenal Quran gak kalau Nabi Muhammad gak lahir? Nyambung? Al-Quran itu ada Quran yang turun, ada Quran yang ditulis. Yang ditulis itu mushaf. Mushaf itu dibikin oleh Sayyidina Utsman, bukan bikinan Rasulullah SAW. Kalau orang bilang kita ikut mushaf aja, Quran aja, itu Quran turunnya ke Nabi Muhammad SAW. Maka orang takzim Quran, gak takzim kepada yang turun kepadanya, kepada sosok yang diturunkan kepadanya. Lam tuaddi haqqahu, engkau belum menunaikan haknya. Quran mengatakan kalau ente betul ikut Quran, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah bersolawat kepada Nabi, solawat malaikat solawat ke Nabi. Kata Syekh Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, karena hari ini orang sulit sekali diajak solawat, orang tidak kenal sang Nabi yang disolawati, wajib bikin maulid untuk menyebar solawat dan menyebar ilmu tentang sosok Nabi. Jadi mohon maaf para kiai, ini saya agak kenceng-kenceng nih sama jamaah nih, wajib bikin maulid. Masjid gak bikin maulid tuh gak tahu terima kasih. Kenapa? Itu masjid dapat berdiri asbab siapa lahir. Kalau nggak lahirnya Muhammad, masjid ente ada nggak? Nggak ada. Ya, mohon para kiai kalau ada undangan maulid di gang kecil mohon didatangi. Ya, walaupun di rumah-rumah mohon didatangi. Kalau nggak sanggup buat tim jamaah ustadz para pendakwah dakwah maulid, tebar orangnya, ditebar di sini, tebar di sini. Kita undur kiamat dengan maulid. No, nah, karena Allah itu natap ke bumi. Kalau masih ada orang yuqalu fil ardi Allah Allah, maka di Syaraful Anam di setiap jedaknya ada Allahu Allah Allah, benar nggak? Itu yang paling saya suka di Syaraful Anam, ada zikir Ismul Jalalah, Ismuz Zatiyahnya, Allah Allah Allahnya. Nah itu bagusnya, mohon maaf,
Kalau baca Syaraful Anam, bagusnya sudah belajar tarekat Saman, tarekat Syazili, tarekat Naqsyabandi, Qadiri, apapun itu baca Allahnya itu nikmat sekali. Nggak hanya indah di suara, tapi juga indah di kolbu. Semoga yang hadir semua orang-orang yang disaksikan Nabi bermaulid. Ya, maka kita katakan Allah maktubna ma syahidin. Allah maktubna ma syahidin. Ya Allah, tulislah nama kami di antara orang-orang yang bersaksi bahwa Engkau adalah Rasulullah, Engkau adalah hamba Allah, Engkau adalah pembawa syafaat kami di dunia dan akhirat. Allah maktubna ma syahidin. Ya Allah, izinkan akal kami bersaksi dengan ilmu pengetahuan. Izinkan ya Allah kalbu kami bersaksi dengan zikir. Ya Allah, izinkan sir kami bersaksi dengan kefanaan cinta, keasikan lebur dalam cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, izinkan ruh kami fana baka dalam menyaksikan keindahan Jamalul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, terakhir kami berdoa, ya Allah, pertemukan Nabi, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kehadiran rindu kepada Nabi saat kami hidup di sini. Jadikan kami orang-orang yang disebutkan Nabi ikhwani, saudaraku, orang yang percaya kepadaku tapi belum melihatku secara fisik. Ya Allah, jadikan kami ikhwanur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ikhwanur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'na bainana wa bainahu fid dunya wal akhirah yaqzatan wa manaman. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya manu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita salawat sedikit ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jama'atan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يواجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Hadirkan, itikadkan Nabi hadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم ببركة الصلاة على النبي فاستجب دعواتنا واجعلنا من الشاهدين واجعلنا من المستشفعين مشفوعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ببركة هذا النبي الكريم نبينا أحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.